Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, insyaallah kita melanjutkan kajian kitab Sahih Muslim masih dalam kitab Al-Iman. Jadi Kitabul Iman adalah kitab yang pertama di dalam Sahih Muslim setelah muqaddimah. Nah, di dalam Sahih Muslim, Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengawali sahihnya dengan muqaddimah, dan muqaddimah dalam Sahih Muslim luar biasa, sangat banyak membahas tentang ilmu mustalahul hadis, banyak membahas tentang ilmu hadis. Dan ini jarang para ulama yang membuat kitab hadis memulai kitab mereka dengan pendahuluan seperti itu. Kemudian Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala menyebut kitab yang pertama dalam sahihnya yaitu Kitabul Iman, Kitab Al-Iman, yang artinya adalah Al-Aqidah. Terkandung di dalamnya At-Tauhid, Al-Imanu bil Qadar, Al-Iman bimalaikatillah, dan yang lainnya. Dan ini sesuai dengan rukun Islam. Rukun Islam yang pertama tentang syahadat, dan berkaitan erat tentunya dengan akidah. Kemudian rukun kedua dari rukun Islam adalah as-salah. Nah, Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala setelah beliau membahas tentang al-iman, beliau melanjutkan pada rukun Islam yang kedua yaitu as-salah. Sebelum itu tentunya beliau membahas tentang al-wudu dan yang terkait dengan itu. Jadi mereka para ulama membuat bab-bab fikih atau kitab-kitab fikih di dalam tulisan mereka disesuaikan dengan rukun Islam. Jadi kitab yang pertama tentang iman, kitab yang kedua tentang as-salah, az-zakah, as-saum, al-hajj. Baru setelah itu masuk ke fikih muamalahnya. Ada yang melanjutkan dengan kitabun nikah, ada yang melanjutkan dengan kitab al-bai', jual beli. Baik. Nah, kita masuk pada bab yang ke-25 dari kitab Al-Iman, bab bayan hal iman man qala li akhihil muslim ya kafir. Bab penjelasan tentang keadaan iman seseorang yang mengatakan kepada saudaranya muslim wahai kafir. Ya, dia memanggil saudaranya muslim ya kafir, wahai kafir, padahal muslim. Nah, bagaimana keadaan iman orang ini? Seorang muslim mengatakan kafir kepada saudaranya muslim. Bagaimana keadaan iman seorang pencela ini, yang dia muslim dan dia mencela ini? Karena dia mengatakan kafirnya jelas kepada seorang apa? Muslim. Baik. Sebelumnya, sebelum kita baca hadis, permasalahan mengkafirkan ini permasalahan yang sangat berbahaya di dalam Islam. Karena harus dengan dalil yang jelas seperti halnya al-halal wal haram. Apakah sesuatu itu halal atau haram? Harus ada dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, demikian pula lah ketika seseorang menghukumi saudaranya. Apakah dia menghukuminya dengan fasik, atau menghukuminya murtad atau kafir, harus ada dalil jelas. Apabila tidak, maka dia
terancam. Nah, insya Allah akan kita baca hadisnya, apa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk seseorang yang mudah untuk mencela, mudah untuk menghujat, memvonis saudaranya muslim dengan kalimat-kalimat ya kafir, atau ya murtad, atau ya munafik, kalimat-kalimat yang seperti itu. Nah, qala al-Imam Muslim rahimahullah, al-Imam Muslim kunyah beliau adalah Abul Husain. Beliau wafat karena di antara sebab yang disebutkan di dalam biografi beliau, terlalu banyak makan kurma, satu keranjang. Ya, jadi ketika beliau hadir di majelis mudzakarah, berkumpul di sana para ulamaul hadis, disampaikan satu hadis yang itu dimiliki oleh al-Imam Muslim, tetapi beliau lupa. Pulang dari majelis tersebut setelah salat Isya, beliau mencari hadis yang disebut dalam majelis mudzakarah. Kemudian kata pembantu beliau, ini ada yang menghadiahkan kurma, ya masukkan saja dan jangan ganggu saya. Kemudian Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, beliau sambil ngemil kurma, mencari hadis yang beliau lupa, sampai menjelang subuh. Ya, menjelang subuh dapat, dan satu keranjang kurma pun habis. Qadarullah. Karena kepikiran, biasanya orang kalau penasaran, kepikiran, jadi nggak sadar apa yang beliau makan. Ternyata itulah yang menjadi sebab wafatnya beliau. Jadi walaupun sebenarnya buah kurma itu berberkah, jelas ya, buah kurma itu berberkah, pohon kurma saja berberkah. Kata Rasulullah SAW, inna minasyajari syajaratun barakatuha kabarakatil muslim. Di sana ada pohon yang berberkah seperti berkahnya seorang muslim. Pohon apa itu? Kata Rasulullah SAW. Para sahabat menjawab, pohon-pohon yang ada di gunung-gunung. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, pohon yang berberkah itu adalah pohon kurma. Nah, Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan. Tetapi kalau over terlalu banyak, ya akan memadaratkan juga. Ya, semua itu kalau yang berlebih-lebihan tentunya tidak baik. Nah, seperti halnya seseorang bisa aja dia berzikir di masjid, sholat dia di masjid, sampai terlupakan keluarganya, dia tidak mencari nafkah untuk keluarganya, jadinya tercela. Padahal zahirnya adalah ibadah. Jadi tidak bisa kita salahkan buah kurmanya. Nah, kita tidak salahkan ibadah yang dilakukan oleh orang ini, tetapi orang yang mengkonsumsinya terlalu berlebihan, kemudian orang yang melakukan satu ibadah dengan berlebihan, itulah yang membuat madarat kepada diri dia. Kata Rasulullah SAW, kafa bil mar'i itsman ayyudayya bima ya'ul. Cukup dosa seseorang, maksudnya menghantarkan dia ke neraka, adalah dia menelantarkan tanggung jawabnya. Nah, taib. Itu Imam Muslim rahimahullah. Dan kata beliau, andaikan seseorang mempunyai umur 200 tahun, mencoba untuk memilah-milah hadis yang sahih, dia tidak akan lebih melakukan dari apa yang sudah aku tulis. Ya, maksudnya Sahih Muslim ini. Nah, sebagian ulama bahkan ada yang lebih mengutamakan Sahih Muslim dari Sahih Al-Bukhari. Sebagian ulama ada yang lebih mengutamakan Sahih Muslim daripada Sahih Al-Bukhari. Kenapa? Karena ketelitian lafaz yang ada di dalam Sahih Muslim. Beda dengan Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau banyak meriwayatkan hadis dengan makna. Dan tidak mengapa, selama tidak mengubah hukum, sebenarnya tidak mengapa melafadzkan hadis dengan makna. Jadi agak sulit seseorang untuk menghafal Sahih Bukhari, karena hadis, satu hadis
terkadang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan berbagai macam lafaz, tetapi maknanya tetap sama. Beda dengan di dalam Sahih Muslim. Al-Imam Muslim beliau teliti betul tentang lafaz. Apa yang beliau dapat dari gurunya, itulah yang beliau tulis. Dan menghafal Sahih Muslim jauh lebih mudah daripada menghafal Sahih Al-Bukhari. Tetapi jelas, tentunya Sahih Al-Bukhari lebih sahih, lebih kuat daripada Sahih Muslim, karena syarat yang dibuat oleh Al-Imam Al-Bukhari lebih ketat daripada syarat yang dibuat oleh Al-Imam Muslim. Dan ini kembalinya ke ilmu mustalahul hadis yang insyaallah kita bahas di pelajaran ilmu mustalahul hadis, ya. Jadi syarat Al-Imam Al-Bukhari untuk memasukkan hadis ke dalam sahihnya itu lebih ketat daripada Al-Imam Muslim. Dengan itu Sahih Al-Bukhari, yang mengkritik Sahih Bukhari kebanyakan keliru, salah kepada yang mengkritik. Dan kita lanjutkan. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abi Syaibah, nama beliau Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim Abi Syaibah ibn Utsman. Abu Syaibah itu kakek dari Abdullah ini, nisbatnya ke kakek. Abu Bakar bin Abi Syaibah harusnya kan ke ayah, Abu Bakar bin Muhammad, seharusnya seperti itu. Tetapi ini nisbatnya ke kakek. Abu Bakar bin Abi Syaibah, yang punya kunyah Abu Syaibah adalah Ibrahim ini, sang kakek. Kenapa? Karena yang lebih terkenal dari keluarga mereka ini adalah sang kakek, yaitu Abu Syaibah. Keluarga mereka keluarga ulama, semuanya ulama, ya. Dari buyutnya Utsman, kemudian sang kakek ini Abu Syaibah, Ibrahim, kemudian ayahnya Muhammad, ya. Muhammad mempunyai 3 anak, Utsman, Abdullah, dan Qasim, semuanya ulama. Kalau Qasim dhaif. Abu Bakar bin Abi Syaibah, yang guru Al-Imam Muslim di sini, yang paling afdalnya, beliau mempunyai kitab namanya Musannaf Ibn Abi Syaibah. Ada kakaknya satu namanya Utsman bin Abi Syaibah, beliau thiqah dan lebih banyak dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ketimbang meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beda dengan Al-Imam Muslim, beliau lebih banyak meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah daripada Utsman bin Abi Syaibah, ya. Jadi keluarganya keluarga ulama. Qasim itu dhaif mungkin dulu, ya. Itu sekarang ini bisa jadi ulama besar. Jangan dikira ulama yang dihukumi dhaif dulu kemudian sekarang ini memang kayak ustadz-ustadz biasa kayak gitu. Enggak, ini ulama besar. Nah, Abu Bakar bin Abi Syaibah, kakak beliau Utsman bin Abi Syaibah ini suka bercanda. Terkadang sedikit berlebihan bercandanya. Apa diantaranya? Beliau sampai bercanda kayak gini. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Beliau bacanya gimana coba? Alam. Tulisannya alam gimana? Alif lam mim, kan gitu kan? Beliau bacanya alif lam mim. Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kan enggak boleh kayak gitu kan? Memang tulisannya seperti itu. Nah, seperti ini enggak boleh sebenarnya. Abu Bakar bin Abi Syaibah rahimahullahu ta'ala, beliau seorang ulama besar. Qala haddatsana Muhammad ibn Bishr wa Abdullah ibn Numair. Abdullah ibn Numair Al-Baghdadi. Beliau mempunyai anak namanya Muhammad ibn Abdullah ibn Numair, yang disetarakan dengan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kedudukannya setelah Imam Ahmad wafat, ya. Setelah Imam Ahmad wafat di Baghdad, yang menggantikan posisi keilmuan, kezuhudan, kewaraan Al-Imam Ahmad di Baghdad adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Numair ini. Dan sangat dikenal, sang putra lebih afdal daripada sang ayah dari sisi keilmuannya, kezuhudannya, tamasuk bid-din was sunnah. Qala haddatsana Ubaidullah ibn Umar an Nafi' maula ibn Umar. Nafi' maula ibni Umar. Luar biasa bimbingan
didikan Abdullah ibn Umar untuk budak beliau ini. Nafi' dijadikan budak untuk belajar. Sebagian sahabat mereka sengaja membeli budak itu untuk menghafal hadis, untuk menjadi ulama. Ya, seperti Abdullah ibn Abbas, beliau mempunyai budak ulama juga, dididik untuk menjadi ulama. Bahkan sebagian diikat lagi kakinya. Ya, budak diikat kakinya supaya belajar, supaya taklim terus. Nah, Nafi' Maula bin Umar sampai beliau meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar, sang tuan, majikan, itu lebih banyak daripada yang diriwayatkan oleh Salim, anak Abdullah ibn Umar. Anak Abdullah ibn Umar masih di bawah periwayatannya dibanding Nafi' Maula bin Umar. Coba, budak lebih banyak riwayat hadisnya daripada sang anak. Walaupun memang sebagian ulama mengatakan dari sisi kekokohan, dari sisi kekuatan periwayatan, tentunya Salim, anak Abdullah bin Umar, lebih kuat daripada sang budak. Nah, sudah dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. An-Nafi' an Abdullah an ibn Umar, Abdullah ibn Umar ibn Khattab di usia 32 tahun, beliau sudah ditunjuk oleh Umar ibn Khattab untuk menjadi konsultan Rijalus Syura. Rijalus Syura ada 6 orang. Ya. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman ibn Auf, Zubair bin Awwam, Talha bin Ubaidillah, satu lagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau tidak menunjuk Sa'id ibn Zaid, ipar beliau. Abu Ubaidah sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, kemudian beliau itu 10 yang Rasulullah wafat dalam keadaan Rasulullah ridho kepada mereka yang 10 ini. Tersisa hanya 7. Tetapi Umar bin Khattab hanya memasukkan 6 untuk Rijalus Syura. Khawatir nanti dituduh nepotisme. Abdullah bin Umar sebenarnya cocok juga untuk masuk dalam Rijalus Syura ini, tetapi hanya sekedar Umar bin Khattab mengatakan, andaikan kalian meminta saran atau minta arahan, gak apa-apa, minta saja kepada Abdullah ibn Umar. Nah tadi ya, ketika sampaikan hadis Rasulullah SAW menyebut di sana ada pohon yang berkahnya seperti berkah Muslim. Pohon apa itu? Semua sahabat menjawab pohon ini, pohon itu, pohon-pohon yang ada di gunung-gunung. Abdullah ibn Umar, beliau mau menjawab pohon kurma, cuman beliau segan. Di sana ada Abu Bakar, di sana ada Umar, ada para senior dari kalangan sahabat. Ya, setelah Rasulullah menjawab itu adalah pohon kurma, kemudian Abdullah bin Umar berkata kepada sang ayah, kepada Umar bin Khattab, wahai ayahanda, tadi sebenarnya aku mau jawab pohon kurma, cuman aku segan, di sana ada engkau, di sana ada Abu Bakar. Wahai Abdullah, andaikan kau jawab tadi, sungguh itu sangat membahagiakanku daripada aku memiliki ini dan ini. Merasa bangga atau bersyukur mempunyai anak yang cerdas dan mengerti apa yang Rasulullah SAW maksud. Maksudnya apa? Abdullah ibn Umar pada saat itu baru berumur 32 tahun, tetapi beliau mempunyai ilmu yang luar biasa, ya. Sampai Umar bin Khattab berkata kepada Rijalus Syura yang 6 ini, andaikan kalian perlu saran atau musyawarah, bisa juga minta saran dari Abdullah ibn Umar bin Khattab. Abdullah ibn Umar bin Khattab, beliau buta di saat beliau sudah tua karena banyaknya menangis. Ya, sering menangis itu bisa membuat mata buta, seperti Nabi Yaqub, ayah Nabi Yusuf, wabiyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhib. Memutih mata Nabi Yaqub, maksudnya buta mata Nabi Yaqub karena sedih, karena nangis memikirkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Di sana juga ada sahabat-sahabat lain yang buta seperti Jabir bin Abdullah. Ya, banyak ulama buta ketika mereka sepuh. Baik. Karena apa? Karena mereka sering menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ainani lan tamassuhuman nar, ainun bakat min khasyatillah. Ya, wa ainun rabatat fi sabilillah. Dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang menjaga di perbatasan antara negeri kafir dan negeri Islam. Ani bin Umar, Abu Abdurrahman, kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman,
Karena sebab beliaulah sebenarnya patokan baligh anak itu 15 tahun. Kalau seandainya tidak ada tanda-tanda baligh sebelum itu. Tanda-tanda baligh seperti nuzulul mani, keluarnya air mani. Yang kedua adalah inbatus sya'r khashin haulal qubul wad dubur, tumbuhnya bulu kemaluan. Kalau seandainya tidak ada dua ini di sebelum umur 15 tahun, maka umur 15 tahun sebagai patokan balighnya si anak. Ya. Yaitu ketika Abdullah ibn Umar minta izin kepada Rasulullah SAW di saat beliau berumur 14 tahun untuk ikut perang Uhud. Tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika tahun depannya perang Ahzab atau perang Khandaq, Abdullah ibn Umar sudah berumur 15 tahun, minta izin kepada Rasulullah SAW dan diizinkan. Ini dijadikan dalil oleh para ulama, ya, patokan maksimal baliknya anak itu 15 tahun. Kebanyakan anak perempuan itu balik pada umur 12 tahun. Kebanyakan anak laki-laki balik pada umur 13 tahun. Ini yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih mereka. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kaffara ar-rajulu akhah faqad ba'a biha ahaduhuma." Apabila seorang muslim dia mengkafirkan saudaranya, memvonis saudaranya itu kafir. Akhah di sini saudaranya muslim. Ya, yang dia vonis masih muslim. Faqad ba'a biha ahaduhuma, maka kembali kepada salah seorang di antara mereka berdua dosanya, ya, dosa takfir, dosa mengkafirkan. Nah, qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Yahya bin Yahya at-Tamimi wa Yahya ibn Ayyub wa Qutaybah ibn Sa'id wa Ali bin Hujr jami'an an Ismail ibn Ja'far. Qala Yahya bin Yahya akhbarana Ismail ibn Ja'far an Abdullah ibn Dinar annahu sami'a Ibn Umar yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma mri'in qala li akhihi kafir, siapapun muslim yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka telah kembali dosa pengkafiran tersebut kepada salah satu di antara mereka berdua. In kana kama qala, kalau seandainya memang benar orang yang divonis kafir itu adalah kafir, maka tidak mengapa dia mengucapkan demikian. Wa illa raja'at alaih, kalau seandainya tidak maka kembali kepada si pengucap. Maksudnya apa? Apakah orang yang mengkafirkan muslim itu jadi kafir? Apakah seorang muslim, ini dia muslim nih, jelas dia muslim, terkadang zahirnya kelihatan dia ini muslim yang taat malah, ya dia berjanggut terkadang, kemudian memakai pakaian syar'i, melihat zahirnya dia memang muslim betul, muslim taat. Dia memvonis kafir kepada saudaranya muslim, masih sholat, jelas mengucapkan 2 kalimat syahadat, Jumat nggak pernah bolos, cuman dia melakukan maksiat sampai divonis kafir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, maka ucapannya itu kembali kepada si pengucap. Nah, apakah si muslim tadi dia menjadi kafir? Tidak. Tetapi dosa takfir, dosa mengkafirkan itu kembali kepada si pengucap. Dia menanggung tabu di sini, ya. Ba'a kembali dan menanggung dosa tersebut. Ya, si pengucap ini menanggung dosanya, dan ini luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Mencela seorang mukmin itu suatu kefasikan, dan berkelahi dengan seorang mukmin suatu kekufuran. Mencela mungkin kalimat kata-kata kotor, kata-kata kasar. Kalau sudah kafir ini kan nggak ada lagi yang lebih kasar daripada kafir, ya nggak? Soalnya maksudnya orang kafir itu lebih rendah daripada binatang. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, inna syarrad dawabi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun. Seburuk-buruk binatang di sisi Allah adalah mereka orang kafir yang tidak beriman.
Kemudian di surat Al-A'raf juga Allah sebut. Nah, jadi tingkatan celaan terjelek gitu, di dalam Islam adalah kalimat ini, kafir. Wahai kafir, wahai murtad, wahai munafik, sama. Ya. Mungkin seseorang kemudian, oh maksud saya munafik amali. Enggak, kalimat munafik itu apabila diitlakkan itu kepada munafik i'tiqadi juga. Kepada orang munafik yang di dalam hatinya memang membenci Islam. Nah, masuk kafir, murtad, munafik, musyrik, ya. Kalimat-kalimat yang sudah memvonis keluar dari Islam. Nah, ini adalah kalimat terburuk di dalam Islam. Untuk mencela dengan kalimat-kalimat yang itu mungkin terbilang agak sedikit ringan saja, itu sudah dihukumi fasik orang yang mencelaknya. Kata Rasulullah SAW tadi apa? Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Mencela seorang muslim itu adalah suatu kefasikan, dan berkelahi, memerangi orang muslim itu adalah suatu kekufuran. Kemudian Rasulullah SAW pula bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang menyelamatkan muslim yang lain dari lisan dan tangannya, atau kaum muslimin selamat dari lisan dan tangan muslim ini. Itu muslim. Ya. Jadi muslim itu orang yang tidak menyakiti kaum muslimin dengan lisan dan tangannya. Nah, ini justru berbalik. Malah muslim ini dia mencela saudaranya, bahkan menghukumi kata-kata yang itu luar biasa, ya. Kata terburuk kafir atau musyrik atau ya aduwallah, musuh Allah. Yang seperti ini menyelisihi sifat seorang muslim. Orang yang suka mencela, mengumpat, itu bukan ciri atau sifat seorang muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min laisa bit-ta'an wala bil-la'an. Muslim itu bukanlah seorang pencela, bukan seorang pelaknat. Itu muslim. Enggak gampang mencela. Kalau seandainya dia melihat keburukan pada saudaranya, apa yang dilakukan oleh muslim biasanya? Seharusnya apa? Mendoakannya. Karena itu coba lihat sebagian orang-orang Arab yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia melihat sesuatu yang tidak dia senangi pada saudaranya, dia mendoakan Allah yahdik. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepadamu. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluruskanmu, yusaddid khutak, yuwaffiquk. Melihat ada pada kakaknya atau yang lebih tua atau yang harusnya lebih dihormati seperti pemimpinnya berbuat salah, itu langsung didoakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadamu. Nah, seperti itu seharusnya seorang muslim ketika melihat ada yang tidak baik pada saudaranya muslim. Ya. Bukan kalimat celaan yang keluar dari lisannya, tetapi apa? Doa. Nah, ini harus dibiasakan. Ini harus dibiasakan. Apapun, dan mudahlah lisan kita untuk mendoakan saudara kita. Kita lihat ada orang kesusahan nih, cacat fisiknya, langsung kita doakan, ya Allah berikanlah dia hidayah, ya Allah sehatkanlah keadaannya atau sembuhkanlah penyakitnya. Nah, angkat kesusahan dari dirinya. Tapi yang pertama kali berikanlah hidayah kepada dia. Percuma aja kan kalau seandainya dia dikasih kesehatan, dia dikasih kemudian harta melimpah, kalau nggak ada hidayah tambah parah lagi. Ya enggak. Jadi yang pertama kali adalah doakan hidayah. Doakan hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan rizkinya. Ya, kalau dia sedang susah atau dia sedang sakit. Nah, kita doakan dulu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, hidayah Allah. Dan karena rahmat pun diantara doa hidayah juga, ya, mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan menjaga apa yang akan datang, dipersulit dia untuk bermaksiat, dipermudah dia untuk beramal soleh. Nah, jadi sifat seperti ini berkata kepada muslim, wahai kafir, wahai musuh Allah, wahai musyrik, wahai munafik,
wahai zindiq, itu kalimat-kalimat yang bertentangan dengan sifat seorang muslim. Dan muslim seharusnya merangkul muslim yang lain, bahkan melindungi muslim yang lain. Bahkan kesempurnaan iman seorang mukmin adalah dia menginginkan kebaikan kepada saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu ada pada dirinya. Kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum beriman salah seorang di antara kalian, atau belum sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dia nggak mau kan dibilang kafir. Nah, jangan juga dia lakukan itu kepada saudaranya. Dia tidak ingin dikatakan musyrik, zindiq, munafik, murtad. Nah, jangan katakan itu kepada saudaranya. Celaan yang diucapkan oleh seorang muslim kepada saudaranya itu menunjukkan kelemahan iman dia. Dia melakukan sesuatu yang sebenarnya itu tidak dia inginkan untuk diri dia sendiri, kan gitu? Ya, ini menunjukkan rendah imannya. Baik. Nah, kata Rasulullah SAW, al-muslim lil muslim kal bunyan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu bagikan satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, saling mengokohkan satu sama lain. Ya, kan harus mengokohkan satu sama lain, ini diikat. Balok-balok, cor-coran ini semua kan saling mengikat, saling mengokohkan. Nah, seperti itu seharusnya muslim dengan muslim yang lain. Tidak boleh saling membelakangi, apalagi mencela di situ. Dan kebanyakan orang itu masuk neraka karena lisannya. Ya, ada sebagian kaum muslimin digoda oleh setan, oleh iblis untuk dia berzina, untuk dia membunuh, untuk dia merampok, untuk dia mencuri. Itu nggak bisa. Tetapi ketika dibalut ya dengan kecemburuan terhadap agama, ya membela, seakan-akan dia itu membela agama, sehingga dia mengucapkan kata-kata tadi, kata-kata keji tadi kepada saudaranya muslim, kafir, ya kafir, ya padahal muslim tersebut hanya melakukan kemaksiatan yang itu tidak mengeluarkan dia dari Islam, seperti riba misalnya. Ya, dia jatuh pada riba, dia jatuh pada dosa-dosa besar, syirbul khamr, minum khamr, atau dia berjudi atau zina atau yang lainnya, tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Ya. Nah, tapi setan mengelabui dia dengan seakan-akan membela Islam dengan memvonis saudaranya itu kafir karena dosa-dosa besar yang dilakukan, korupsi misalnya. Tidak sampai keluar dari Islam, dosa-dosa seperti itu. Kemudian memvonis dengan kata-kata kafir. Nah, memvonis dengan kata-kata kafir. Jadi jelas bahwasanya ucapan seperti ini kepada saudaranya muslim masuk dalam kategori dosa besar. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan di sini, illa raja'at alaih, kembali kepada si pengucap. Sebenarnya ini terjadi beberapa kejadian ya. Ketika ada seorang dia itu mencela saudaranya, apa yang dia cela itu kembali kepada si pencela tadi. Kan memang datang hadis seperti itu juga ya. Ketika ada seorang yang dia mencela saudaranya karena maksiat yang dia lakukan, tidak akan sampai dia mati kecuali dia akan melakukan apa yang dia cela kepada saudaranya itu. Ya, sampai para ulama karena takutnya terhadap hadis ini, beliau sampai tidak mau bahkan mencela binatang, mencela anjing pun aku tidak mau. Ya. Jangan sampai, karena memang dalam hadisnya tidak akan mati seseorang kecuali dia akan ditimpakan musibah berupa melakukan maksiat seperti yang dia celakan kepada orang tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam. Misalnya saudaranya jatuh pada mencuri atau berzina atau berjudi, kemudian dicela atau ditertawakan, dibully sekarang istilahnya ya. Nah, itu si orang yang membuli, orang yang mencela tadi pun dia tidak akan mati kalau dia tidak bertobat, dia tidak minta maaf, dia tidak minta halal, akan melakukan dosa seperti orang yang dia cela. Ya, merendahkan orang yang tadi melakukan dosa-dosa besar, riba lah, korupsi lah misalnya.
Ya, orang yang teriak-teriak korupsi, dia nggak nyadar dia korupsi jaket juga, korupsi di masjid. Sebagian mahasiswa yang teriak-teriak korupsi, ya mereka pun nggak sedikit juga melakukan maksiat yang sama. Apa yang mereka hujat kepada pemerintah itu pun kembali juga ke mereka sendiri. Nah bahkan yang luar biasanya lagi, ketika celaan tersebut berupa celaan kepada agama seperti bid'ah, seperti hizbiyah, ya, seperti kafir, musyrik, murtad, munafik tanpa hak, sama sekali dia tidak punya hujah, dia tidak punya dalil. Justru si pengucap ini dia kita lihat berguguran, berjatuhan pada hizbiyah. Dia sendiri yang jatuh pada hizbiyah, dia sendiri yang jatuh pada bid'ah. Ada yang orang mencela hizbi bid'ah kepada saudaranya, Allah kasih kecondongan di hati dia untuk cinta pada ISIS, subhanallah, sampai pada ISIS yang sudah jelas kesesatannya di dalam Islam, sampai Allah kasih kecondongan dia itu membela ISIS. Nah, dan bahkan sebagian ada yang justru memimpin jamaah untuk ziarah kubur, berdoa ke kuburan. Subhanallah. Ini karena mudah mencela tadi. Di awalnya mudah mencela, sesat. Akhirnya dia sendiri yang membawa jamaah atau orang-orang ke kuburan-kuburan wali, dan dia menyuruh orang untuk berdoa ke kuburan tersebut. Apalagi kalau bukan perbuatan kufur yang seperti ini. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi Allah untuk mengatur alam semesta ini, untuk mengubah hati seseorang. Ya. Qulub bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa sya'. Hati putra Adam itu di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah, Allah putar balikan sekehendak Allah. Nggak boleh bertawakal kepada makhluk, karena bisa jadi orang yang kita cintai, yang kita andalkan, bisa dikatakan demikian, yang kita sangat harapkan, justru bisa berbalik pada saat kita membutuhkannya. Hati manusia di antara jemari Allah Subhanahu wa taala, Allah putar balikan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekalipun orang tua kita yang kita mencintai beliau pun mencintai kita, bisa jadi di suatu saat di mana kita sangat membutuhkan dan kemudian kita bertawakal penuh kepada makhluk, sekalipun itu orang tua dan sebenarnya bisa membantu kita, bisa berubah. Karena itulah para ulama mengatakan tidak boleh bertawakal kepada makhluk, sekalipun zahirnya makhluk tersebut bisa memberikan apa yang kita harapkan. Jelasin insyaallah, bertawakal sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini di antara hadis-hadis menjaga kehormatan seorang muslim, menjaga darah seorang muslim. Ya, menjaga kehormatan seorang muslim, menjaga darah seorang muslim. Kata Rasulullah SAW apa? Athaibu zanin la yahilu dam amri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu di antara yang tiga. Ya, seorang muslim nggak boleh ditumpahkan darahnya kecuali dia melakukan salah satu di antara yang tiga. Athaibu zanin, orang yang menikah dia berzina, mau dia perempuannya atau dia laki-lakinya, si istri berzina atau si suami dia berzina, maka hukumnya dalam Islam adalah mati. Athaibu zanin, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, an-nafs bin nafs, jiwa dengan jiwa. Seseorang yang dia membunuh muslim dengan sengaja, hukumannya di dalam Islam adalah dia dibunuh juga. Yang ketiga, at-tarik lidinihi, seseorang yang dia meninggalkan agamanya, dia dibunuh. Al-mufariqul jamaah, yang dia yang keluar dari jamaah kaum muslimin, dari pemerintahan kaum muslimin, diperangi. Nah, jadi apa? Untuk menjaga darah kaum muslimin, ketika seorang itu divonis kafir, dituduh kafir, kalau tidak ada
Sebagian yang tidak tabayun, oh ini udah kafir, udah keluar dari Islam nih, dan hukum murtad dalam Islam adalah dibunuh. Gimana terjadinya? Nah, untuk menjaga kehormatan seorang muslim, menjaga darah kaum muslimin, hadis ini diantaranya. Jangan bermudah-mudahan untuk mengucapkan kalimat kafir kepada saudaranya, karena dosanya sangat besar dan dia menanggung berat beban dosa kalimat tersebut nanti di hari kiamat. Nah, jadi ini tahdzir yang sangat besar, tahdzir yang sangat kuat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, jangan bermudah-mudahan untuk mengucapkan kata-kata kafir kepada saudaranya muslim atau memvonis-vonis dengan vonis-vonis yang terkait dengan agama, ya, bid'ah, mubtadi', ahli bid'ah, hizbi, atau dia murtad, atau dia kafir, atau dia musyrik, kecuali dia mempunyai hujah, ya, kecuali dia mempunyai hujah, dan jangan sampai hujah tersebut samar bagi dia. Oh ini masih kadang ini sunni, kadang dia melakukan bid'ah, dia ini hizbi aja. Jangan kayak gitu. Ketika dia memvonis itu sudah punya hujah kuat, nanti dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab ucapan dia kepada saudaranya hizbi atau mubtadi'. Jelas ini? Ini yang dipelajarinya kitab-kitabnya sama. Yang dipelajari, yang diyakini, yang didakwahkan akidah ahlu sunnah semuanya sama semuanya. Nggak ada memberontak kepada pemerintah, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, memperingatkan manusia dari kesyirikan, dari kebid'ahan, bahkan dari hizbiyah, dari kemaksiatan, dari kefanatikan. Ulamanya pun sama, ya. Ulamanya sama, coba ya kan, ulamanya yang masih hidup sama, yang sudah meninggal pun sama. Nah, untuk dia menuduh, memvonis saudaranya seperti itu, bukan tidak mungkin dia jatuh pada apa yang dia tuduhkan kepada saudaranya. Dan itu sudah banyak terjadi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari lisan-lisan yang jahat atau tajam seperti ini. Allahumma amin ya Rabb. Nah, biasanya yang mengucapkan kata-kata kafir kepada muslim itu siapa? Kelompok apa namanya? Khawarij. Ya, sampai mereka mengkafirkan Utsman bin Affan yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena memang syubhat, mereka ini mengkafirkan Utsman bin Affan, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, terkena syubhat. Mereka banyak baca Quran, tapi enggak mereka pahami betul, fanatik sama gurunya aja, punya satu guru aja, punya 1, 2, 3 guru aja, ya, sehingga dia enggak tahu makna, tafsir, hukum dari Al-Quran yang dia baca. Kata Rasulullah, la yujawiz taraqiyahum, tidak melampaui tenggorokan mereka, hanya sampai tenggorokan saja apa yang mereka baca itu, ya. Terkena syubhat sampai gelap mata mereka, nggak tahu lagi bahwasanya Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib itu adalah wali Allah, nggak tahu lagi, gelap, kafir sudah. Bahkan mereka beribadah kepada Allah untuk membunuh Utsman bin Affan, beribadah kepada Allah untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Seperti ini bahayanya syubhat Khawarij, ya, syubhat Khawarij. Nah, dan kata-kata sebagian orang yang mengatakan tidak boleh kita dalam akidah, nggak boleh ada rasa cinta kepada ahli bid'ah. Ini berarti apa? Mengkafirkan seluruh pelaku ahli bid'ah. Selama bid'ah itu ada dua, ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah mufassiqah. Ada bid'ah yang sudah sampai tingkatan kafir, seperti orang-orang yang berdoa, sujud kepada kuburan, kepada makhluk, sebagaimana orang-orang Nasrani berdoa kepada Nabi Isa, orang-orang Yahudi berdoa kepada Nabi Uzair, kepada orang-orang saleh, Nabi saleh. Nah, ada bid'ah yang tidak sampai tingkatan kufur atau syirik. Nah, tetap ada wajib rasa cinta kita sebatas keislaman dia sebagai seorang muslim. Walaupun dia mempunyai kebid'ahan tetapi tidak mengeluarkan
dia dari Islam. Jelas ini insya Allah. Karena kalau tidak seperti itu, berarti dia sudah mengkafirkan seluruh ahli bid'ah, dan dia sudah sama dengan Khawarij. Dan orang-orang Khawarij ini banyak lagi sektenya, banyak lagi kelompoknya, golongannya. Ya, ada ISIS-nya sekarang ini, ada macam-macam nama kelompok-kelompok mereka. Dan di luar kelompok mereka itu kafir bagi mereka nih. Saling mengkafirkan satu sama lain. Pokoknya yang tidak berada di kelompok kami, yang tidak membaiat ustadz kami, maka dia kafir. Ya, makanya mudah mereka ini untuk menghalalkan darah kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sampai marah kepada Usamah ibn Zaid ketika membunuh seseorang di medan perang. Orang ini mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kata Usamah, ya Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah untuk tameng saja biar gak dibunuh. Ya, untuk tameng saja, gak jujur dia mengucapkan la ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW, apakah engkau sudah belah dadanya? Apakah engkau sudah belah dadanya sehingga engkau tahu hanya sebagai tameng dia mengucapkan la ilaha illallah? Bagaimana kalau seandainya nanti datang hari kiamat, wahai Usamah? Ya, bagaimana dengan seorang mengucapkan la ilaha illallah yang kau bunuh? Bagaimana apabila nanti datang hari kiamat, wahai Usamah? Kata Usamah bin Zaid, andaikan aku baru masuk Islam saat ini. Ya, sehingga dosa-dosa yang telah lalunya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah saja marah untuk zahir orang yang mengucapkan la ilaha illallah di saat perang. Ya, apalagi yang sudah dia masih menjaga sholatnya, menjaga tauhidnya. Nah, ini orang-orang Khawarij. Mereka mudah untuk mengkafirkan kaum muslimin karena dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah mereka ketika melihat ada kaum muslimin yang jatuh pada dosa besar, mereka masih dikatakan muslim. Ya, mereka yang berbangga-bangga di depan umum, terang-terangan berbuat maksiat, ya, di siang Ramadan bahkan mereka sebagian ada yang makan kayak gitu. Kita katakan dia muslim fasik. Bagaimana kalau dia mati? Kalau dia mati masih dalam keadaan memegang syahadatnya, dikembalikan urusannya kepada masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, andaikan Allah mau azab dulu, Allah azab dulu. Andaikan tidak, bisa jadi dengan amal solehnya yang lain Allah ampuni dosa-dosa dia. Masih ada tauhid Islam dia, dengan itu dia selamat. Wallahu alam, kita nggak tahu. Ya, masyiatullah. Ada seseorang pelaku maksiat hanya dengan memberi minum seekor anjing yang kehausan, dengan itu dia masuk surga. Ada seorang pemuda yang dia memotong ranting di jalannya kaum muslimin, dengan itu dia masuk surga. Ada seorang yang rajin puasa, rajin sholat, bahkan nggak ada yang menandinginya, tapi dia selalu mencelap tetangga-tetangganya dengan lisannya, dia di neraka. Seorang wanita yang taat ibadah karena mengurung seekor kucing, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum sampai mati, neraka untuk dia. Semua kembali ke masyiatullah. Seorang mukmin, nggak ada seseorang yang bisa mentazkiyah, merekomendasi diri dia. Ya, disinilah seorang muslim dia tidak boleh jumawa dengan amal soleh yang pernah dia lakukan, karena nggak tahu apakah itu diterima oleh Allah atau tidak. Tobat dia apakah diterima oleh Allah atau tidak. Nah, dia harus selalu merasa kerdil, harus selalu merasa kecil, harus selalu merasa hina dan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus terus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini ya, kembali hukum kafir itu kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah. Misalnya ada orang Yahudi bilang, saya ini Yahudi, saya ini Nasrani, ya sudah jelas kamu kafir, kan gitu. Masa nggak boleh bilang kafir? Enggak, kalau yang sudah jelas harus bilang kafir. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib kafir. Kalau kita tidak mengkafirkan yang sudah jelas Allah dan Rasulnya menghukumi kafir, maka kita mendustakan Al-Quran. Berbahaya itu. Bisa kafir beneran. Tapi misalnya orang yang meninggalkan sholat, apakah itu kafir? Oh, si fulan yang meninggalkan sholat itu kafir dia nih, kafir dia nih. Sebagian ulama menghukumi orang yang meninggalkan sholat kafir, tetapi belum tentu pendapat tersebut
diterima atau sama dengan saudaranya yang lain. Ya, saudara yang lain bisa jadi enggak, bagi saya orang yang meninggalkan sholat dia enggak kafir selama dia masih ada tauhid, dia masih mengucapkan syahadat. Mungkin dia malas. Iya, dia malas, dia enggak mau sholat, dan saya enggak mau menghukumi dia itu kafir. Dan ini pendapat jumhurul ulama, kebanyakan para ulama. Enggak bisa dia mengatakan kalau kamu enggak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat berarti kamu kafir. Enggak bisa seperti itu. Jelas ini? Jadi ada orang yang dia itu kafir secara jelas menurut dalil Al-Quran dan Sunnah, seperti tadi Yahudinya, Nasraninya, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab, mau Yahudinya, Nasraninya atau musyrik apapun, itu kafir menurut Al-Quran dan Sunnah. Dalil banyak mengatakan bahwasanya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib mati dalam keadaan dia apa? Mereka ini apa? Kafir. Kemudian nggak boleh kita bilang, oh saya ragu untuk mengkafirkan Abu Talib atau Abu Lahab. Gak boleh. Kalau seperti itu berarti dia sudah mendustakan apa? Al-Quran dan hadis Nabi. Tabbat yada bil habi watab. Ya. Dan banyak hadis Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, ahwanu ahli nari adaban yaumal qiyamah Abu Talib yanta'ilu bina'laini min nar yagli minhuma dimahu. Seringan-ringan adab yang Allah timpakan adalah kepada Abu Talib, dipakaikan sandal terbuat dari api yang membuat mendidih otaknya. Baik. Kemudian untuk permasalahan yang itu masih ada khilaf, nggak bisa. Walaupun kita yakin nih, ada seorang si A ini dia yakin bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas itu kafir, jelas ya. Tidak bisa dia paksakan pendapat dia tersebut kepada saudaranya yang lain. Saudaranya yang lain dia berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas dia tidak kafir. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Kemudian dia vonis yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir. Jelas gak nih? Kalau kamu tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat maka kamu kafir. Bilang ke si B gitu, si A nih. Ya. Dan yang seperti ini tidak benar. Ya, malah bisa jatuh pada hadis ini. Dia bisa menanggung dosa takfir atau bisa kembali kalimat tersebut kepada si pengucap. Nah, ya bukan kembali maksudnya dia itu murtad, enggak. Dia menanggung dosa takfir tersebut. Dan Allahu a'lam, kalau dia tidak bertobat dan takdir Allah untuk dia ternyata karena ucapannya itu bisa saja Allah cabut nikmat Islam itu dari dia. Tapi alhamdulillah satu hadis sudah kita baca, hadis Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Nah, insyaallah kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.